Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Angkatan 55, nama Fauzan Sidki Tajudin, STB 4327, Prodi Manajemen Masyarakatan kelas B. Di sini saya akan membahas terkait dengan tugas mata kuliah Hukum Keuangan Negara dengan materi Badan Layanan Umum. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan BLU. Ketika mendengar istilah Badan Layanan Umum, mungkin tidak semua orang mengetahui apa arti dari BLU. Kenyataannya, masih banyak orang awam yang belum pernah mendengar istilah BLU atau Badan Layanan Umum. Pengertian dari BLU sendiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 merupakan instansi pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Latar belakang terbentuknya BLU didasarkan pada keinginan agar instansi pemerintah yang memberikan layanan kepada masyarakat dapat berkinerja dengan prima dengan layanan serupa yang dilakukan oleh sektor lain di luar pemerintah. Namun, harapan layanan prima yang diidam-idamkan terkadang menghadapi kendala berupa terbatasnya pendanaan yang diperoleh oleh negara. Semangat untuk dapat memberikan layanan prima tersebut yang kemudian mencetuskan ide adanya unit di lingkungan pemerintah yang dilengkapi kekhususan dalam pemberian layanan. Kekhususan atau fleksibilitas tersebut yang kemudian membedakan antara Badan Layanan Umum dengan instansi pemerintah lainnya yang statusnya non-Badan Layanan Umum atau satuan kerja biasa. Apabila dirunut lebih jauh, fleksibilitas pada BLU memiliki kemiripan dengan perusahaan jawatan atau perjan. Keberadaan BLU merupakan penyempurnaan dari perjan, di mana pada regulasi terkait dengan BLU terdapat penegasan berupa BLU merupakan unit kerja dari kementerian dalam rangka pemberian layanan umum. Selanjutnya, status BLU sebagai bagian dari kementerian atau bukan kekayaan negara yang dipisahkan. Konsepsi dari Badan Layanan Umum merupakan titik temu antara instansi pemerintah murni dengan badan usaha yang bertujuan komersial. Badan Layanan Umum merupakan titik tengah serta perpaduan antara dua sektor tersebut. Sehingga apabila dicermati, Badan Layanan Umum merupakan struktur yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan bisnis secara sekaligus. Apabila instansi pemerintah biasa merupakan penyedia barang publik dan badan usaha merupakan penyedia barang privat. Badan Layanan Umum merupakan penyedia barang semi publik dan apabila instansi pemerintah biasa memiliki motif non-profit serta badan usaha memiliki motif keuntungan, maka Badan Layanan Umum memiliki motif non-profit. Frasa non-profit memiliki makna bahwa semua pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan bertujuan untuk pengembangan layanan yang dimiliki. Fleksibilitas yang diberikan memberikan keluasaan pada BLU, bergerak dibandingkan dengan satker biasa. BLU diberikan kewenangan untuk memungut biaya atas layanan yang diberikan, melakukan utang atau piutang, pengelolaan kas, investasi, pengelolaan barang, surplus dan defisit, serta remunerasi. Mekanisme pengadaan barang atau jasa pun menjadi lebih longgar pada Badan Layanan Umum dengan pendelegasian pengaturan kepada pemimpin BLU. Beberapa fleksibilitas tersebut ditujukan agar pemberian layanan pada BLU dapat segesit dan semudah yang diharapkan, sebagaimana layanan serupa yang dilakukan oleh badan usaha pada umumnya. Pemberian fleksibilitas diharapkan mampu membuat BLU dapat terus memberikan layanan tanpa terkendala oleh hambatan yang biasanya terjadi pada satuan kerja biasa. Sebagai pengemban amanat dari kementerian yang menaunginya, perkembangan BLU dapat dikatakan cukup mengembirakan. Ukuran kinerja yang paling mudah dilihat nampak pada perkembangan kinerja keuangan pada Badan Layanan Umum. Kinerja keuangan pada BLU memiliki hubungan linear dengan kinerja layanan yang dihasilkan. Pertambahan layanan yang diberikan oleh BLU akan berdampak pada pertambahan pendapatan yang diterima oleh BLU. Dari sisi kinerja keuangan maupun layanan,
BLU telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Peningkatan pendapatan yang diraihnya memberikan kontribusi yang nyata dalam mendukung operasional BLU, serta dalam pengembangan layanan yang dimiliki. Namun, kesuksesan tersebut tidak berbanding lurus dengan pemahaman mengenai BLU bagi kalangan umum. Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengenal Badan Layanan Umum meskipun pernah bersinggungan dengan layanan yang diberikan oleh BLU. Survei yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan atau Kemenkeu, 55% responden menyatakan tidak tahu apa itu BLU. Hal tersebut menjadi sebuah tanda tanya mengingat keberadaan serta lingkup layanan BLU begitu beraneka ragam dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat mengenai BLU memunculkan hipotesis bahwa masyarakat tidak merasakan perbedaan yang nyata dari pemberian layanan antara sebelum menjadi BLU maupun setelah menjadi BLU. Keberadaan BLU tersebar di beberapa kementerian termasuk pada pemerintah daerah. BLU sendiri didominasi oleh instansi pemerintah yang memberikan layanan pendidikan baik berupa universitas, institusi, akademi, politeknik maupun sekolah pada beberapa pemerintah daerah, serta layanan kesehatan baik berupa rumah sakit, balai kesehatan, termasuk puskesmas pada pemerintah daerah. Reformasi administrasi publik makin gencar dilakukan saat ini, terutama pasca dikenalnya konsep doktrin New Public Management atau NPM atau Reinventing Government. NPM merupakan pola transformasi manajemen atau pola transformasi fungsi pemerintah. Negara Indonesia mengadopsi pemikiran NPM dengan melakukan reformasi keuangan negara yang mulai bergulir sejak akhir tahun 2003. Transformasi beberapa kegiatan pemerintah, itulah cikal bakal lahirnya konsep Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan. Dalam melakukan kegiatannya, BLU didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU sendiri ada pada tingkat pusat dan juga pada tingkat daerah. Selanjutnya terkait dengan karakteristik. Badan Layanan Umum memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan instansi pemerintah lainnya. Yang pertama, setiap badan layanan umum wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. Yang kedua, pelayanan kepada masyarakat merupakan tujuan utama dari badan layanan umum. Yang ketiga, kekayaan yang tidak dipisahkan dari pemerintah. Yang keempat, pembina utama badan layanan umum merupakan Kementerian Keuangan dan pembubarannya dikuasai oleh kementerian terkait. Yang kelima, pembinaan badan layanan umum tingkat daerah dilakukan oleh pemerintah daerah. Instrumen hukum yang mengatur tentang BLU termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selain itu, terdapat juga pada pasal 68 yang menerangkan bahwa BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Menyangkut kekayaan badan layanan umum, dijelaskan pula itu merupakan kekayaan negara atau daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan badan layanan umum. Soal pembinaan keuangan, BLU di tingkat pusat juga dijelaskan, yaitu dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknisnya dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. Adapun untuk pembinaan keuangan badan layanan umum yang ada di daerah dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan daerah. Adapun pembinaan teknis dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ini adalah amanat dari Pasal 69 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. PP tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah, karena sebelumnya tidak ada pengaturan yang spesifik mengenai unit pemerintah yang melakukan pelayanan kepada masyarakat.
kalaupun ada, modelnya beraneka ragam. Jenis PLU di sini antara lain rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, lembaga penyiaran, dan lain-lain. Dalam pasal 1 ayat 1 PP nomor 23 tahun 2005 ini nyatakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau disingkat PPKPLU adalah pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Adapun tujuan PLU yaitu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya terkait dengan azas pengelolaan Badan Layanan Umum. Yang pertama, menyelenggarakan pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dari institusi induknya. Yang kedua, pejabat Badan Layanan Umum bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan layanan kepada pimpinan instansi induk. Yang ketiga, Badan Layanan Umum tidak mencari laba. Yang keempat, rencana kerja, anggaran, dan laporan Badan Layanan Umum dengan instansi induk tidak terpisahkan. Yang kelima, pengelolaan sejalan dengan praktik bisnis yang sehat. Kemudian, bagaimana syarat untuk menjadi Badan Layanan Umum? Yang pertama, terdapat persyaratan substantif, yaitu instansi pemerintah menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan yang pertama, penyediaan barang atau jasa layanan umum. Yang kedua, pengelolaan wilayah kawasan tertentu untuk tujuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Yang keempat, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, persyaratan teknis. Yang pertama, kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui Badan Layanan Umum sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri atau pimpinan lembaga atau kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua, kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan PLU. Yang selanjutnya, persyaratan administratif. Apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berupa pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, pola tata kelola. Yang ketiga, rencana strategi bisnis. Yang keempat, laporan keuangan pokok. Yang kelima, standar pelayanan minimum. Yang terakhir, laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Selanjutnya, terkait dengan pembentukan ataupun tujuan dibentuknya Badan Layanan Umum. Yang pertama, meningkatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat umum. Yang kedua, keuangan pemerintah lebih fleksibel. Yang ketiga, pengamanan untuk aset negara. Selanjutnya, ruang lingkup keuangan Badan Layanan Umum. Yang pertama, berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari kekayaan negara. Yang kedua, tidak bertujuan untuk mencari laba. Yang ketiga, menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Yang keempat, dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi. Yang kelima, rencana kerja, anggaran, dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan pada instansi induk. Yang keenam, pegawai dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil. Sekian pemaparan saya terkait dengan Badan Layanan Umum. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, baik kalimat ataupun ucapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.